Selamat datang kembali lagi di TED Channel bersama saya Adnan Habibullah. Hari ini kita ada di Suzuki Laksda Adi Sucipto. Rencana hari ini kita akan mereview terkait dengan New Suzuki Ignis yang launching per tanggal 9 April 2020 di virtual account-nya Suzuki Indonesia. Baik teman-teman semua, ada beberapa perubahan yang menarik di New Ignis ini. Dari tampak eksterior dan tampak interior. Di eksterior ada 10 perubahan dibandingkan dengan Suzuki Ignis yang lama. Kemudian di interior ada 3 perubahan. Apa saja perubahannya? Mari kita lihat. Baik, yang pertama kita dari tampak depan. New Suzuki Ignis ini desainnya masih menggunakan desain yang lama, tapi perubahannya kelihatan sekali dari tampak depan. Coba kita lihat, yang pertama adalah dari tampak lampunya. Ini lampu utamanya masih menggunakan LED projector, masih menggunakan lampu yang lama, tetapi teknologi ini diklaim mampu bertahan sekitar 20.000 jam ketahanan setelah sinarnya lebih terang dan lebih hemat listrik. Kemudian dari lama masih ada juga nih list chrome-nya ya untuk tipe GX ya, masih melingkari si mata blok ini ya. Terjadi perubahannya ada di front grille-nya ternyata. Yang sebelumnya front grille sebelumnya itu menggunakan honeycomb ya. Jadi ada kisi-kisi honeycomb-nya di sini, tetapi untuk New Ignis ini sudah menggunakan desain terbaru. Jadi kesannya memang lebih maco sih ya, lebih keren ya. Kemudian ini sudah dilengkapi dengan garnish semacam huruf U ya, ada 4. Kemudian di sini sudah ada logo Suzuki dengan kesan yang lebih jelas, lebih besar. Jadi mencerminkan ini benar-benar SUV mungil dari Suzuki. Kemudian kita lihat nampak bawah juga ada perubahan yang signifikan sekali. Bumper depan ini semuanya diganti ya. Untuk tipe sebelumnya ataupun Ignis sebelumnya menggunakan desain fog lamp dibalut dengan aksen chrome. Aksen chrome-nya lucu, di sini ada seperti kumis kucingnya. Tetapi untuk yang baru ini sudah tidak ada aksen chrome-nya. Artinya apa? Ini mencerminkan atau memberikan kesan Ignis ini lebih sporty dan lebih maco. Kemudian kita lihat juga di depan juga udah ada pelindung ya di sini. Ini semacam ya diffuser ya kalau bahasa di Suzuki-nya. Ini sudah dibekali dengan pelindung atau front diffuser, sorry ya. Ini front diffuser, kesannya memang lebih maco, lebih gagah, lebih keren. Kemudian ini ada kisi-kisi ya. Bawah ini untuk asupan udara. Ya. Yang sebelumnya itu kan ada 3 blok ya. Kalau Ignis sebelumnya 1, 2, 3. Jadi kotaknya ada 3, kesannya memang lebih kuno, tapi sekarang ini lebih kekinian dan lebih maco. Luar biasa sekali untuk perubahan di New Suzuki Ignis ini. Baik, secara samping Ignis ini masih desainnya masih lama, masih menggunakan yang lama dengan dimensi panjang keseluruhan depan dari belakang masih sama sekitar 3.700 mm, artinya 3,7. Panjang ini mampu berarti kalau untuk wilayah Jogja lah ya, yang banyak perumahan tipe 36, 40 untuk keluarga masih muda dengan 1 anak, 2 anak atau yang baru menikah, ini mobil yang sangat cocok sekali. Artinya apa? Ini bisa diparkir di garasi ukuran panjang sekitar 4 meter. Kemudian kalau kita lihat di sini ternyata sudah ada keterangan juga untuk tingginya juga sekitar 1595 mm. Artinya untuk saya yang tinggi 173 ini masih oke ketika kita parkir di rumah kita. Kemudian kalau untuk wheelbase-nya masih sama juga 2435 mm. Kemudian ground clearance-nya juga masih di 180 mm. Artinya ini benar-benar mobil city car yang paling tinggi di kelasnya dibandingkan dengan kompetitor lain. Baik, kalau kebetulan yang kita jelaskan di sini atau yang kita review di sini adalah Ignis, New Ignis tipe GX, tipe tertinggi dari New Suzuki Ignis ini.
Perbedaannya adalah untuk tipe GX ini sudah dilengkapi dengan over fender. Ya, kalau sama tipe GL yang belum memakai over fender, jadi lebarnya ini masih sekitar lebih lebar daripada Suzuki Ignis GL. Kalau untuk tipe Ignis GX ini lebarnya lebih sekitar 30 mm, artinya kanan kiri 1,5 karena ada lebarnya over fender. Yang selanjutnya desain velgnya masih sama ya, tidak ada perubahan sama sekali dari Suzuki. Ini masih menggunakan desain velg lama model trapezoid ya. Model trapesium ini dengan 5 jari ya. Kemudian untuk ukuran bannya juga masih sama menggunakan 175/65, ringnya masih trapezoid sekitar 15 ya, benar masih menggunakan 15 inci ya. Warna juga masih hitam seperti ini. Kemudian ban bawaannya menggunakan Bridgestone. Oke. Kemudian kalau kita lihat Ignis ini juga sudah dilengkapi dengan roof rail ya, satu-satunya di kelasnya lagi-lagi yang menggunakan roof rail, karena memang tagline-nya dari Suzuki ini adalah new breed of SUV atau bisa disebut sebagai urban SUV atau mini crossover biasanya nyebutnya ya. Udah bagus sekali. Oke, kalau secara samping ya itu tambahannya ini lagi sudah dilengkapi dengan lampu sen ya untuk spionnya, jadi udah bagus. Nah, sekarang kita nampak posisi bagian belakang. Ini adalah posisi yang penting juga. New Ignis ini juga masih sama dilengkapi dengan nozzle nih, nozzle-nya udah di bagian atas. Ini untuk membersihkan kaca bagian belakang dengan washer ya. Kemudian sudah dilengkapi dengan juga rear defogger di belakang. Jadi untuk lebih aman ketika kita di jalan, sehingga tidak menimbulkan kabut kalau kondisi suhu udaranya berbeda dengan kondisi luar. Kemudian kita juga sudah dilengkapi dengan rear lamp combination ya, artinya lampu ini memang kalau Ignis dari sebelumnya tidak ada perbedaan sama sekali. Ini juga masih menggunakan bulb ya, belum LED, tapi udah bagus banget. Kemudian kita lihat bagian bawah ya, yang cukup menarik di sini adalah perubahan bumper belakangnya juga sudah dilengkapi dengan, kalau kita biasa sebut ini mata kucing ya. Ya, ini sudah, jadi ketika memang Ignis ini berjalan, kemudian ada sorotan lampu, ini menimbulkan efek balik ya untuk New Ignis ini. Kemudian juga dilengkapi dengan diffuser bawah juga atau belakang ya, jadi memang benar-benar citra SUV-nya dapat banget untuk di New Ignis ini. Oke, keren. Untuk bagian belakang ini coba kita lihat luas kabinnya. Ya, masih menggunakan platform yang sama, tidak ada perbedaan sekali. Luasnya juga masih sama. Kalau untuk koper muat lah ya, kalau tidur muat 2, kalau berdiri kira-kira muat 3-4 tergantung ukuran kopernya. Kemudian Ignis ini juga sudah dilengkapi dengan spare tire ya. Untuk spare tire-nya ini warnanya hitam kaleng, tapi untuk ukuran bannya 175/65 R15, masih menggunakan ukuran yang sama. Jadi nggak perlu khawatir ketika terjadi apa-apa di jalan. Oke, masih cukup sama. New Ignis ini sudah dilengkapi dengan fitur keamanan dan keselamatan yang lebih baik dari kompetitor yang lain. Dia sudah dilengkapi dengan teknologi pengereman ABS, ABD, anti-lock braking system, dan electronic braking distribution. Jadi sudah cukup komplit untuk fitur pengeremannya. Kemudian ini dilengkapi dengan platformnya juga sudah hardtech dengan kalau Suzuki menyebutkan dia high tin steel ya, jadi teknologi baja ringan tetapi kuat ya, ketika terjadi benturan mampu diklaim. Ini lebih untuk membuat kabin ya atau penumpangnya lebih safety daripada teknologi kompetitor yang lain. Kemudian di sini Suzuki juga sudah bisa klaim ada teknologi side impact beam. Jadi ketika ada tumbukan dari samping atau dari sebelah,
bisa melindungi pengemudi atau penumpang agar lebih selamat di kondisi jalan. Oke. Kalau belakang tentunya sudah dilengkapi dengan child proof door lock ya, masih ya. Ini teknologi untuk pengaman ketika kita membawa anak kecil. Jadi hanya bisa dibuka dari luar, tidak bisa dibuka dari dalam. Kemudian sudah dilengkapi dengan immobilizer, teknologi anti maling yang di semua teknologi Suzuki sudah ada ya, dari tipe komersialnya pickup sampai passengernya semua sudah menggunakan immobilizer. Jadi diklaim lebih aman dari pencurian. Oh ya, Ignis ini juga udah dibekali dengan keyless entry. Modelnya baru ya. Kalau yang lama bentuknya oval agak panjang, sekarang modelnya square, kotak gini kecil. Jadi enak multifungsi, simple, enak dibawa dan ringan. Ya, kalau misalkan mau dibuka kuncinya tinggal pencet aja bagian sini. Ya. Jadi kalau rekan-rekan semua mau masuk ke unit Ignis tipe GX ini nggak perlu pakai anak kunci, nggak perlu pencet remote ya, ini sakuin aja, set ya, tinggal sekarang kita pencet keyless entry-nya. Oke. Baik, kita sudah ada di kabinnya Suzuki ya. Ini Suzuki New Ignis. Lagi-lagi ini memberikan kesan yang luar biasa karena Suzuki selalu memberikan desain-desain yang unik dan menarik. Kemudian dengan mobil yang seringkas ini, sekecil ini, selalu memberikan impresi pertama yang luar biasa. New Suzuki Ignis ini masih menggunakan platform lama. Jadi untuk secara dimensi, kemudian eksterior dan interior tidak terlalu jauh perubahannya. Tadi kita sudah sebutkan ada sekitar 10 perbedaan eksteriornya, sekarang ada 3 perubahan yang ada di interiornya. Apa saja? Yang pertama adalah kalau kita duduk di sini nyaman sekali ya. Yang menjadi perbedaan adalah model patternnya di sini. Jadi modelnya kalau untuk Ignis GX lama dia ulirnya tak beraturan. Kalau sekarang sudah beraturan membentuk kotak-kotak seperti ini, jadi kesannya memang lebih berjiwa muda. Jadi karakternya memang lebih maco dan lebih kekinian. Kemudian yang kedua adalah yang paling menarik, di sini kita sudah ada handle pintu, kemudian box, di sini glove box, kemudian di situ ada handle pintu lagi. Ini mempunyai warna yang berbeda-beda ya. Yang paling menunjukkan beda adalah kalau untuk warna biru ya, untuk Suzuki New Ignis tipe warna biru Stargaze Blue ya, untuk handle pintu kemudian boxnya itu berwarna juga biru. Tetapi selain warna biru semua sudah menggunakan warna silver ya, itu perbedaannya. Untuk perbedaan yang ketiga untuk interior ini adalah ini tadi, sebenarnya desain ini adalah masuk untuk perbedaan interior, jadi desain kuncinya. Jadi ya lumayan ya, secara untuk perbedaan interior perubahannya dikit tapi memang memberikan kesan yang menarik, terutama bagi saya pribadi atau rekan-rekan semua yang suka di dunia otomotif. Ya, kalau untuk dari desain dashboard masih sama, bentuknya flat. Kemudian untuk kisi-kisi di lubang AC masih ada warna chrome-nya juga. Kemudian untuk MID-nya memang tampaknya memang masih menggunakan yang lama ya, sementara tidak ada perubahan sama sekali. Tapi ini memberikan kesan yang simple, praktis, kemudian yang berjiwa muda ya, nggak usah ribet-ribet, cukup pakai Ignis ini aja untuk keperluan sehari-hari. Sementara untuk audionya, head audio unitnya masih menggunakan 6,8 inch, artinya ini paling besar di kelasnya. Ya, sementara kompetitor masih ada yang menggunakan 6,1, 6,2 inch, 5,8. Ini sudah paling besar di 6,8 inch. Kemudian satu-satunya juga ya di kompetitor tidak ada yang punya, dia sudah dilengkapi dengan AC Auto Digital Climate Control. Jadi kalau di tempat yang lain hanya pakai AC digital tapi tidak bisa mengatur suhu ruangan untuk hangat ataupun lebih dingin. Kalau untuk New Ignis ini sudah dilengkapi dengan AC Auto Climate Digital Control. Artinya bisa ketika teman-teman berjalan ke
lingkungan atau wilayah yang lebih dingin, secara dataran tinggi atau dataran rendah, pengaturan suhunya bisa lebih enak dan lebih nyaman saat berkendara. Misalkan ketika teman-teman berkunjung ke wilayah Dieng, ya, dia akan bisa mengatur suhu sendiri agar lebih hangat suhu ruangan atau suhu kabinnya. Ketika teman-teman berada di wilayah pantai atau misalnya perkotaan, dia juga akan sirkulasi udaranya akan menentukan atau otomatis sendiri akan mendinginkan suhu di kabin. Jadi luar biasa sekali untuk teknologi AC Auto Digital Climate Control ini. Oke, selanjutnya untuk Ignis ini belum juga dilengkapi dengan teleskopik ya, masih pakai tilt steering ya, tidak ada perubahan untuk New Ignis 2020 ini. Artinya kalau saya pengguna mobil City Car, karena saya juga pakai City Car, ini sudah lebih dari cukup untuk atau mengemudi di wilayah perkotaan. Kemudian sudah masih ya dilengkapi dengan audio switch control di sini untuk pengontrolan head unit sudah cukup disetir aja untuk tipe GX ini. Kemudian sudah dilengkapi dengan Bluetooth dan phone connection. Jadi sudah lengkap sekali, luar biasa. Ya, kemudian kita lihat juga ternyata di sini transmisinya adalah AGS, Auto Gear Shift. Ya, kalau Suzuki biasa klaim AGS ini adalah teknologi matic tapi semi konvensional. Jadi memang teknologi yang dipadukan antara matic dan manual. Ya, kalau biasa disebut Suzuki itu beli satu dapat dua. Artinya apa? Teman-teman bisa main di matic, bisa juga main di manual. Ya, kalau mau main di manual apa? Geser saja tuasnya ke sebelah kiri sendiri, kemudian tambah giginya tinggal naik atau turun. Ya, kalau mau dinetralin dibalikin tengah posisi, kalau mau di otomatis tinggal ditarik ke D. Ya, ini tidak ada D2, D1 atau S2, S1 atau S, nggak ada, cuma hanya manual atau matic. Matic cuman ada D saja, netral sama reverse mundur. Ya, kemudian ini juga transmisinya dilengkapi dengan AT-nya 4 percepatan. Kalau manual transmission ada 5 percepatan. Ya, jadi cukup efisien. Ya, saya yakin untuk mesin K12M ini masih sangat irit di kelasnya Suzuki ya, luar biasa. Selanjutnya untuk Ignis tipe GX ini tadi saya sudah sebutkan karena ini menggunakan keyless entry, artinya teknologi tanpa anak kunci. Jadi untuk start engine-nya cukup dipencet ya, engine start stop buttonnya. Jadi kalau untuk ini karena transmisi matic, tinggal diinjak untuk pedal remnya dulu, kemudian pencet untuk engine start stopnya ya. Kalau ini adalah tipe manual ya, Bapak Ibu tinggal atau rekan-rekan semua tinggal injek koplingnya, kemudian pencet tombol start stop engine-nya. Kemudian ini juga sudah dilengkapi dengan leveling lamp ya, tapi secara manual, belum belum otomatis seperti S-Cross ya, hanya Suzuki yang otomatis hanya ada di S-Cross untuk leveling lampnya. Kemudian sudah dilengkapi dengan parking sensor. Lagi-lagi parking sensornya New Ignis paling banyak di kelasnya karena dia punya 4 titik parking sensor. Kemudian untuk pengaturan trip, info dan sebagainya bisa diatur di sini. Jadi nggak perlu pakai tombol ataupun jarum di sini lagi, tinggal pengaturannya memakai ini, trip, info, tambah, kurang, atau menggunakan mode yang ada di audio switch control di sini. Baik. Kemudian untuk tipe GX ini juga sudah dilengkapi dengan height seat adjuster. Ya, bisa menaik turunkan seat ini mau turun atau naik ya. Jadi untuk pengemudi tinggi berapapun nggak usah khawatir karena ini bisa dinaik turunkan. Kemudian sudah juga reclining seat ya, jadi sangat nyaman. Dengan posisi mengemudinya juga sudah enak sekali ya, jadi nggak perlu khawatir ketika rekan-rekan pakai Ignis. Coba good. Oke, selanjutnya ini kita di kabinnya Ignis bagian belakang. Ini adalah 2 baris ya untuk Ignis, untuk 5 penumpang.
Ignis ini juga, New Ignis ini juga sudah dilengkapi dengan Isofix ya. Jadi lubangnya ada di sini sebenarnya. Jadi sudah dilengkapi dengan Isofix di belakang ini, nanti ditunjukkan ya. Dan ini apa namanya, untuk pembagian kursinya udah bagus banget ya. Ini sudah modelnya 40-60 ya. Kalau sementara untuk kompetitor kalau dilipat masih full ya. Jadi full 100%. Kalau ini masih bisa 40-60. Artinya apa? Ini memberikan keleluasaan bagi pengemudi atau penumpang saat perjalanan ataupun membawa barang. Ini bisa fleksibel ketika masuk barang ya. Ini bisa buat satu orang, ini buat 2 orang. Kalau mau bawa barang lebih banyak ya tinggal lipat saja ya. Cukup praktis dan cukup efisien, bagus. Baik rekan-rekan Tech Channel, nantikan video selanjutnya terkait dengan head unit di New Ignis ini, karena kita akan bahas dan kupas tuntas dengan lengkap terkait dengan fitur dan kemampuan head unit Ignis ini. Apa saja? Nantikan tetap di Tech Channel. Oke rekan-rekan Suzuki, kita coba lihat selanjutnya apa yang ada di balik kap mesin ini. Baik. Oke, untuk New Suzuki Ignis ini masih menggunakan teknologi mesin atau seri atau kode K12M ya. Sementara untuk torsinya kalau teman-teman bisa lihat di sini ya masih sama ya, tidak ada perbedaan sama sekali. Untuk torsinya masih ada di 113 Newton meter per 4200 rpm. Artinya cukup efisien ya, tidak terlalu menggunakan putaran mesin tinggi, tetap bisa mendapatkan torsi yang maksimal. Kemudian kita juga bisa lihat outputnya atau tenaganya sekitar 83 PS, dicapai di 6000 rpm. Ya, artinya ini memang benar-benar mesin yang efisien ya. Kemudian di antara kompetitor saya yakin ini memang mesin ataupun model yang cukup irit ya untuk bahan bakar, serta memang perawatannya lebih mudah. Kalau Suzuki klaim daripada beberapa kompetitor lain, Suzuki untuk maintenance cost-nya paling murah. Kemudian untuk crash cost atau misalkan ada accident, cost-nya juga lebih murah ya. Kalau dibandingkan kompetitor untuk perawatan dan spare part habisnya sekitar hanya 7 jutaan. Sementara kompetitor bisa ada yang sampai 16 jutaan ya. Tetapi apa namanya, ini sudah menggunakan part ori semua, artinya memang khusus dari bengkel resmi Suzuki. Yang lain juga sama ya, selisihnya luar biasa mahal ya. Artinya ya Suzuki kalau saya paling efisien, paling murah, kemudian paling terjamin ya di antara kompetitor yang lain. New Ignis ini tadi sudah saya sampaikan menggunakan teknologi mesin K12M ya. Ini juga sudah dilengkapi dengan 4 silinder ya. Artinya memang di kelasnya juga masih ada yang menggunakan 3 silinder, tetapi ini kita sudah menggunakan 4 silinder ya dengan 16 valve. Jadi memang lebih irit dan lebih efisien. Secara apa namanya, emisi gas buangnya juga cukup baik untuk Ignis ini. Artinya regulasi di Indonesia masih aman-aman saja ya. Kemudian di India, Indonesia, kemudian kawasan Asia masih bagus, masih baik. Lihat ya, tadi saya sudah sebutkan atau sampaikan, Ignis ini, New Ignis ini masih menggunakan mesin yang lama. Artinya dengan perbedaan mesin yang 2017 sampai 2019 kemarin masih dipakai juga di 2020. Ini menggunakan teknologi K12M, kemudian VVT, kemudian mesinnya juga udah DOHC dengan 4 silinder dan 16 katup. Jadi mesin yang efisien sekali untuk regulasi di Indonesia. Untuk spion New Ignis GX ini sudah dilengkapi dengan retract dan electric mirror, artinya juga sudah bisa dilipat dari dalam, cukup
tekan tombol yang ada di handle pintu, tekan saja, kemudian bisa ngelipat sendiri. Kemudian kalau mau diatur kanan kiri atas bawah, tinggal geser tombol L, left atau right ya, bisa untuk naik turunnya. Untuk spionnya bisa diturunkan, bisa dinaikkan lagi, atau geser kanan, geser ke kiri ya. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Sampai jumpa di video kami berikutnya. Salam Tech Channel.